Kati. Ya, Makan sahabat kembali. Circles, sekedar kita ingat kembali, kita telah mengikuti 3 kelas sebelumnya, di mana kita telah membahas tema-tema yang sangat menarik yang dipresentasikan oleh Romo Setiwibowo. Pertama, kita telah membahas mengenal ragam definisi filsafat. Kemudian pertemuan kedua kita membahas tentang dialektika. Pertemuan ketiga kita membahas tentang kembaran hitam filsafat, sofisme, ya, dialektika eristik dan post-truth. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang filsafat Indonesia, paradoks, anti dialektika, dan subjek kosong. Dan kita masih bersama dengan Romo Setio yang akan mengampu materi pada malam hari ini. Terima kasih Romo untuk kesekian kalinya mengisi Giat Circles. Ya, saya langsung saja kepada Romo untuk mempresentasikan materi di malam hari ini. Kepada Romo, disilahkan. Terima kasih, Rio. Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Kita bertemu lagi malam ini untuk melihat sesi terakhir tentang filsafat, ya. Jadi waktu saya diminta oleh Miki membuat program bagaimana sih mengenalkan filsafat begitu, saya punya ide bahwa inti filsafat memang ilmu yang kritis, ya. Ilmu yang membuat kita mengkritisi tentu apa yang ada di luar kita, tapi juga jangan lupa ilmu yang juga selalu sadar mengkritik diri. Maka saya menggunakan teksnya Romo Magnis, ya, di bagian awal, lalu juga semacam pendapat saya sendiri, hasil bacaan saya dari tradisi Yunani kuno, Sokrates, ya. Lalu setelah itu saya perlihatkan bahwa kritik, ya, dalam arti kritik keluar maupun kritik ke dalam ini, dalam seluruh sejarah filsafat itu tampak dalam istilah yang namanya dialektika. Dia, legein, dialogos, ya, dialog, ya. Jadi selalu ada konfrontasi, ada dialog, ya, untuk orang mencapai kebenaran. Dan pada titik tertentu dalam sejarah, ya, jadi sebetulnya juga tidak sangat kronologis, ya, karena di Yunani terjadi, di modern juga terjadi dengan Schopenhauer misalnya, sofisme dan Schopenhauer, bahwa ternyata dialektika itu juga bisa merosot menjadi eristik, ya, di mana spirit dialog untuk mencari kebenaran dengan mengandaikan ada kebenaran itu ternyata juga bisa juga dihayati sebagai, ya, debat demi debat itu sendiri, ya, demi hasrat kemenangan itu, ya, sehingga lalu dialektika menjadi dialektika yang sifatnya eristik demi kenikmatan berdebat itu sendiri, gitu, ya, dan tentu lalu di situ kebenaran yang dikorbankan, ya. Nah, sebagai bagian dari program ini, kemudian saya melihat bahwa penting juga saya memperlihatkan karakter atau cara berpikir kita sendiri sebagai orang Indonesia, ya. Tentu juga ini bagian dari apa, ya, dari penghayatan saya sendiri begitu, ya, ketika belajar filsafat, lalu saya melihat diri saya sendiri, saya melihat masyarakat saya sendiri begitu, ya. Yang kemudian saya rumuskan, ya, mungkin agak provokatif bagi teman-teman begitu, ya, bahwa cara berpikir orang Indonesia itu ya anti dialektika begitu, ya, anti dialektis begitu, ya. Nah, tentu yang bagian akhir ini sangat debatable, ya, sangat bisa diperdebatkan. Kalau ada yang tidak setuju, saya juga tidak akan berkeberatan begitu, ya, karena ini memang bagian yang menurut saya memang sangat terbuka, ya. Ini bagi saya sebagai upaya kritik diri kita atas cara berpikir kita sendiri begitu, ya, dengan maksud supaya dengan menyadari itu, ya, saya harap lalu kita bisa melampaui, ya, atau bisa mengintegrasikannya, mensintesakannya, ya, dengan cara berpikir Barat itu, sehingga entah bagaimana lalu kita bisa maju. Jadi yang bagian ini filsafat Indonesia yang anti dialektis ini sifatnya hanyalah proposisi, ya, tawaran usulan dari saya. Baik, naskah sudah saya kirimkan, Anda sudah membaca. Saya akan mempresentasikan sekarang PowerPoint yang sudah saya siapkan.
Filsafat Indonesia Paradoks dan Anti Dialektika. Jadi naskah ini adalah hasil dari Simposium Internasional Filsafat Indonesia, mencari sosok filsafat Indonesia yang pernah saya organisir ya, tahun 2014 ya, kerjasama dengan Jaya Suprana Institute waktu itu dan dengan Kementerian Kemendikbud ya. Jadi saya mengumpulkan selama 2 hari itu sekitar 100-an filsuf ya, pengajar-pengajar filsafat dari seluruh Indonesia ya. Lalu kita berdiskusi dalam ruang-ruang yang berbeda dan produknya terbit dalam 4 buku, Filsafat di Indonesia Politik dan Hukum, Kebijaksanaan Lokal ya, dan Pelangi Nusantara. Nah, yang saya tuliskan, yang saya kirimkan kepada rekan-rekan sekalian adalah yang ada di bagian ini, di bagian kebijaksanaan lokal ya. Di mana di situ saya mengumpulkan banyak teman-teman ya untuk berbicara mengenai filsafat Semar begitu, atau sekolah kebatinan ya, salah satu sekolah kebatinan Romo Semono yang ada di Jepara. Lalu juga tentu pegiat-pegiat filsafat lokal dari UGM ya, yang memberikan ide-ide mereka mengenai filsafat Indonesia. Nah, dari hasil diskusi 2 hari itu, kemudian saya menuliskan artikel itu ya, di mana berdasarkan bacaan saya, berdasarkan diskusi-diskusi begitu ya, saya menyimpulkan adanya 3 ciri filsafat di Indonesia. Yang pertama, selera tinggi pada paradoks. Filsafat Indonesia atau cara berpikir kita yang tampaknya kontradiktif ya, sebetulnya mau mengusung sesuatu ya. Jadi itu yang disebut dengan paradoks ya. Tampaknya bertentangan ya. Jadi kita sering membuat istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan yang tampaknya bertentangan ya, tapi sebetulnya ada meaning yang mau disampaikan. Kebijaksanaan di Jawa misalnya mencatat beberapa ungkapan menang tanpa ngasorake. Yang paling bagus tuh kalau kita menang tetapi tanpa merendahkan pihak musuh ya. Ngluruk tanpa bolo. Jadi bagaimana kita menyerbu tetapi tanpa membawa kawan. Atau yang paling terkenal ya ngono ya ngono, ning aja ngono begitu ya. Begitu ya boleh ya, tapi jangan terlalu begitu ya. Dan lalu kan kita semacam kayak lalu ya persisnya bagaimana kita tidak tahu, ya kita harus menemukan sendiri ya. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu ya. Jadi itu kan kelihatannya kan bertentangan ya, tapi sebetulnya enggak. Sebetulnya ada sesuatu yang mau dimaksudkan ya. Itu yang disebut dengan paradoks ya. Bila filsafat barat sejak Socrates, Platon, sampai Hegel ditandai dengan dialektika, maka filsafat Indonesia tampaknya menghindari dialektika. Bila pertempuran dialektis ya, tesis versus antitesis menghasilkan pemenang ya, sintesis, yang di satu sisi merangkum, artinya mengambil sisi positif dari tesis dan antitesis, dan membuang apa-apa yang dianggap tidak relevan, serta di sisi lain sintesis itu sendiri menjadi tesis baru yang terekspos pada konflik baru, maka cara berpikir di Indonesia tidak mengikuti prosedur seperti itu. Pertentangan yang transparan dan terbuka cenderung dihindari dan ditakuti. Namun uniknya, meski pertempuran tidak terjadi, toh sebuah hasil tetap muncul. Selera yang tinggi pada paradoks menjadi ciri yang sering dikentara dalam pemikiran khas Indonesia. Karakter berpikir khas Indonesia yang anti terhadap dialektika ini bukan saya yang pertama kali mengatakan ya, tapi saya menemukan dalam sebuah buku tulisan Prof. Nasrun ya, Falsafah Indonesia, penerbit Bulan Bintang tahun 67 ya. Jadi saya kebetulan saja saya suka mencari buku-buku kuno begitu, dan saya menemukan ada satu kajian mengenai falsafah Indonesia dan Prof. Nasrun mengatakan bahwa memang cara berpikir kita ini anti dialektika. Nah, saya hanya melanjutkan intuisi ini sambil memberikan argumen tambahan. Apa itu paradoks? Paradoks itu ketika kita mengatakan sesuatu yang tampaknya kontradiktif, tapi sebetulnya enggak ya. That is a paradox. The end yet the beginning. Jadi kematian itu paradoksal karena dalam kematian itu sekaligus ada akhir dan awal. Ya. Akhir dan awal itu kan bertentangan ya. Tetapi kan dalam kematian itu ya betul ya.
akhir hidup dan awal sebuah hidup yang lain. Jadi itulah paradoks ya. Paradoks ya, statement contrary to common belief or expectation ya, berasal dari para dan doxa ya, opinion ya, dogein ya. Jadi para itu contrary atau against to ya. Jadi against to opinion, against to what it seem to be ya. Jadi statement that is seemingly self-contradictory yet not illogical ya. Jadi ketika kita mengusung hal-hal tadi ya begitu tapi jangan begitu ya, menang tetapi tanpa merendahkan ya, jadi itu kan hal-hal yang sebenarnya bertentangan tetapi di-combine dan muncul sense tertentu. Jadi ini contoh-contoh paradoks yang lucu ya. I am in total control but do not let my wife find out ya. As I said before, I never repeat myself ya. Jadi ini kan contoh-contoh paradoks yang lucu saja. Atau paradoks yang juga sering kita dengar, less is more. Ya. Normalnya itu ya less itu ya bertentangan dengan more, tetapi di sini dalam misalnya dalam paradigma ekonomi ya, kita paham bahwa less is more, begitu ya. In marriage, two people become one, yet remain two. Ya. Jadi dalam perkawinan dua orang menjadi satu, tetapi toh tetap aja mereka adalah dua orang. I am nobody, saya itu bukan siapa-siapa. Nah, jadi dengan mengatakan saya bukan siapa-siapa, Anda kan sedang memberikan identitas Anda. Dan dengan memberikan identitas, sebetulnya kan Anda bukan nobody. Begitu ya. To bring peace, we must war. Ini ungkapan terkenal dari bahasa Latin ya, si vis pacem para bellum. Ya. Kalau mau damai, ya bersiaplah untuk berperang. Perang dan damai tampak berlawanan ya, tetapi kita paham bahwa perdamaian yang berlangsung lama itu hanya bisa dicapai kalau kita punya katakan pertahanan yang baik ya. Jadi ketika negara-negara itu punya pertahanan yang baik, maka di situ ada perdamaian. Ini berbeda dengan yang namanya kontradiksi ya, di mana kalau kontradiksi itu ya dua hal yang berlawanan begitu ya. Misalnya elephant are not animals atau cats are fish ya. A man is a butterfly. Jadi kontradiksi itu ketika Anda mengatakan dua hal yang jelas-jelas salah begitu ya. Hitam adalah putih misalnya begitu. Kucing adalah ikan ya, tidak mungkin kan. Jadi betul-betul bertentangan dan pasti ada kesalahan di situ ya. Kontradicere ya. Jadi Anda mengatakan hal yang berlawanan. Jadi paradoks berbeda dengan kontradiksi ya. Contoh-contoh dari kontradiksi ya, ketepatan pandangan dengan distance ya. Jadi kalau distance makin jauh, ketepatan pasti berkurang. Kalau distance makin dekat, ketepatan akan bertambah ya. Open office space lawan ketenangan ya. Jadi kalau sekarang ini di era pandemi kita suka open space begitu ya, ya risikonya lalu ada suara mobil, suara bajai, ya, angin, ya hujan begitu ya. Security lawan isi akses ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bukan paradoksal ya, tapi hal-hal yang memang bertentangan ya, atau sifatnya. Nah, cara berpikir khas kita yang paradoksal ini barangkali bisa kita telisik lewat diskusi di forum waktu itu tentang rasa ya. Orang Jawa, maaf ini ya, karena saya orang Jawa, jadi saya dari sudut pandang Jawa ya. Tapi mungkin teman-teman dari daerah lain juga mungkin sebetulnya punya term yang sama ya mengenai rasa ini ya. Jadi kalau orang Jawa selalu mengatakan apa-apa yang paling penting itu rasa ya, rasa ya. Bagaimana menemukan rasa ya yang tepat ya. Dan saat kita berbicara rasa itu orang Jawa tidak mengklaim bahwa itu subjektif ya. Rasa itu dianggap sebagai sesuatu yang objektif, yang wujudnya bisa kita temukan dalam puisi atau mitos tradisional ya, atau apa-apa yang secara objektif hidup di kalangan rakyat ya. Jadi selalu penting bagi orang Jawa dalam banyak hal itu menilai ya, entah seorang presiden atau seorang politisi atau seorang tetangga ya, itu pakai rasa ya.
Mungkin seorang politisi itu cerdas, mungkin ngomongnya hebat segala macam ya, tapi dalam hati orang Jawa akan mengatakan rasanya ora pas gitu ya. Rasanya kok kayak nggak pas begitu ya. Atau mungkin seseorang justru pendiam ya, tidak banyak komentar begitu ya, tetapi dia bertindak begitu ya. Eh, Mungkin dia dianggap bodoh karena tidak banyak kata-kata begitu ya. Tapi orang Jawa bisa merasakan bahwa itu sikap yang tepat ya. Kadang-kadang orang Jawa juga mengatakan benar tapi ora benar begitu ya. Benar tetapi tidak tepat ya. Nah, bagaimana orang bisa sampai ke situ? Ya, itulah roso ya. Jadi kayak semacam kita punya semacam apa ya? Garpu tala begitu ya. Untuk mengatakan mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Dan bagi Mulyatno, seorang ini rekan filsuf dari Jogja ya, yang mendalami Surya Mentaram ya. Menurut dia yang namanya roso itu kalau belajar dari Surya Mentaram itu bukan teori ya, bukan konsep ya, tapi memang hanya bisa diterima lewat laku ya, lewat praktek ya. Jadi roso itu bukan konsep ya, roso itu hanya bisa dijalankan kalau kita menjalankannya. Roso itu bisa dirasakan kalau kita menjalankannya. Dan roso itu ekspresi metaforisnya ya ditemukan lewat hidup bersama, lewat mitos-mitos yang hidup di kalangan rakyat. Lalu seorang teman dari kebatinan ya, praktisi kebatinan dari Jepara ya. Dan dia akan mendekatkan roso itu dengan hidup itu sendiri ya. Pencarian roso bukanlah pencarian kesempurnaan ya, tetapi semacam laku supaya kita bisa tentram. Bagaimana bisa tentram? Manakala kita memiliki kesadaran untuk mengharmonikan akal, emosi, dan tindakan, ya, sehingga di situ semacam kesadaran kosmis muncul, lalu manusia akan lungguh ing roso. Dia akan meletak di dalam roso. Dan kalau kita sudah meletak dalam roso, ya, maka semuanya itu akan semacam terdamaikan, begitu ya. Tidak ada yang salah, begitu ya, bagi orang yang sudah lungguh ing roso ya. Saya punya cerita kecil tentang seorang teman yang pelaku kebatinan begitu ya, untuk menunjukkan lungguh ing roso itu Anda tentram ya, terlepas dari segala konflik. Jadi Alkisah suatu ketika dia pulang ke rumah, orang kecil ya, rumahnya sempit di kampung begitu. Tiba-tiba tetangganya datang, marah-marah, menuduh bapak ini telah mencuri helmnya. Geger ya rumahnya ya, karena ada istri, ada anak-anak ya, semua mendengar bahwa dia dituduh mencuri helm itu. Kalau dia pakai pikiran sehat, pasti dia akan marah ya, dia akan menolak. Lu mana buktinya? Saya nggak mencuri ya. Dia pasti akan membela harga diri begitu. Tetapi enggak, dia waktu itu berpikir bahwa mengikuti roso ini ya, orang ini sedang marah, orang ini menuduh saya mencuri, saya tidak mencuri, tetapi baik supaya dia tenang, saya iyai. Maka dengan tenang, lalu orang itu mengiyai, oh ya, betul, laras Pak, gitu ya, betul Pak, saya memang mencuri, helm Bapak saya curi, kira-kira Bapak butuh berapa? Apakah mau saya ganti sekarang gitu ya, 300.000, 400.000 ya, akan saya ganti gitu ya. Nah, si bapak yang marah-marah tadi itu, dengan tetangga sudah teriak-teriak menggebrak sana sini itu ya, tiba-tiba ketika dia mendengar orang itu mengaku bahwa dia mencuri dan akan menggantinya, tiba-tiba terdiam. Dan kayak linglung sendiri, kayak bingung sendiri, lalu malah menangis. Menangis. Kenapa menangis? Karena dia sebetulnya juga sadar bahwa yang mencuri bukan bapak itu. Dan lalu malah minta maaf. Minta maaf karena telah menuduh secara sembarangan kepada bapak itu. Tentu ini sebuah pengalaman yang tidak setiap orang berani memasukinya ya. Tetapi dari praktisi kebatinan itu, dia semacam merasa terkonfirmasi bahwa kalau kamu sudah lungguh ing roso, kamu sudah meletak di dalam rasa itu,
Tidak ada lagi yang namanya benar atau salah. Ya. Walaupun kamu dituduh yang salah, tetapi kalau menurut kamu itu lebih baik diamini supaya kedamaian itu muncul, maka kamu akan mengamini. Ya, kamu tidak akan melawannya, kamu tidak akan memberontaknya begitu ya. Dan anehnya, ketika itu diamini, kesalahan itu semacam menemukan jalur sendirinya untuk akhirnya termaafkan, lalu semacam terkoreksi sendiri. Jadi ini yang ingin saya gambarkan bahwa meletak dalam rasa itu hanya bisa dijalankan ya, susah untuk dikonsepkan ya, hanya bisa dijalankan. Dan kalau dijalankan itu satu-satunya yang dicari itu adalah rasa selamat ya, orang Jawa bilang ya, rasa tentram ya, rasa bahwa semuanya baik-baik saja ya. Saya dengan diri saya sendiri, saya dengan orang lain ya, orang lain dengan saya. Dan perjalanan rasa ini bukanlah mencari kesempurnaan, bukan ya. Jadi orang pelaku-pelaku kebatinan ini juga tidak berpretensi mereka sempurna, enggak ya. Apalagi kebenaran ya. Tidak ada ambisi mencari kebenaran di situ. Tetapi apa ya? Ya Anda damai begitu ya. Anda damai, Anda tenang ya. Dan Anda merasakan batin yang selamat ya, batin yang selamat. Hidup yang tentram terwujud dalam selarasnya segala hal, termasuk hal-hal yang bertentangan. Bila tidak dikonsepkan dalam paradoks, rasa ini bagi setiap orang berbeda, ya subjektif, namun juga objektif. Melampaui pertentangan benar salah, rasa ini juga mengintegrasikan keduanya dalam pencarian rasa yang tentram. Rasa bukanlah konsep, ya tak bisa dikonsepkan ya, karena dia berpretensi merangkumi semuanya. Jadi kalau kita berbicara dengan teman-teman kebatinan itu ya, kalau sudah sampai rasa itu ya semua begitu ya. Bahkan kalau saya ngoceh filsafat pun ya, filsafat itu akan semacam dijinakkan ya dalam kedamaian rasa itu. Lebih dalam dari itu, rasa tidak bisa didefinisikan ya, karena semua upaya definisi adalah upaya rasional. Sementara rasa ya sering dianggap jauh lebih luas daripada sekedar pikiran. Rasa adalah sebuah ungkapan simbolis, ya, semacam rumusan mitis, ya, semacam kesadaran manusia yang bersifat kosmis, yang serba paradoksal. Dan lebih penting lagi, dia harus dijalankan, ya, laku. Karena hanya lewat laku, orang akan mendapatkan bukti ada tidaknya rasa itu lewat hidup tentram yang dia alami. Nah, untuk mencoba semacam mencari asal-usul ya, karena kan ya begitulah saya dididik dalam filsafat ya, selalu berusaha mencari kejelasan begitu ya. Apa sih sebetulnya rasa itu ya? Saya lihat dari tulisan Insinyur Sri Mulyono, kayaknya ini ahli wayang ya. Dia memberi keterangan tentang rasa begini. Cara para sufi melakukan komunikasi rohani adalah memakai 3 cara. Jadi hati, kalbu untuk mengenal Tuhan, lalu semangat, jiwa, roh untuk mencintai Tuhan, dan akhirnya rasa atau sir ya, yang berkontemplasi atau untuk melihat Tuhan. Jadi dia semacam bagian dari batin kita begitu ya, untuk memandang ya, untuk melihat ya, untuk berkanjang ya dengan Tuhan sendiri. Kalau berkaca dari Zoetmulder dalam bukunya Manunggaling Kawula Gusti ya, Panteisme dan Monisme dalam sastra suluk Jawa ya. Ini disertasi dari tahun 35 ya. Arti rasa itu merujuk pada apa yang esensial atau rahasia atau sukma atau hidup sendiri. Jadi this divine element in man is designed by various terms. Sometimes it is called rasa, in which the meanings of Sanskrit rasa ya, essence, ya, esensi, taste ya, rasa ya, rasa manis, rasa pahit. Dan Sanskerta rahasya, ya, secret mystery. Jadi ya satu sisi adalah apa yang bisa dicecap ya, dirasakan sebagai inti dari sesuatu, tetapi juga merujuk kepada apa yang rahasia. Sometimes ya rasa itu adalah urip ya, life itu sendiri. Sometimes itu juga suksma. Jadi
Ini memang susahnya ya kalau kita mendefinisikan rasa itu apa, ya elemen-elemen yang kita punya ya ini tadi, bagian batin dari kita yang dekat dengan yang ilahi, lalu manifestasinya dia bisa mencecap rasa maupun esensi, dia bersifat misterius, ya, dan dia kelihatannya adalah hidup itu sendiri atau jiwa itu sendiri. Tidak mudah ya mendefinisikan ini, dan saya kira banyak orang masih mencoba mencari ya sebetulnya rasa itu apa ya, yang begitu, yang selalu menjadi kata kunci bagi orang Jawa gitu ya. Rasa itu sebetulnya apa begitu. Jadi yang saya berikan di sini hanyalah elemen-elemen ya dari apa yang sudah saya pelajari. Mungkin kalau ada teman-teman yang membaca lain atau punya pendapat lain, silahkan nanti. Nah, lalu ciri yang kedua, seperti sudah saya katakan tadi, ciri kedua dari filsafat Indonesia itu tampak dalam tekanannya pada laku, pada praktek, dan bukti konkret ya, ada rasa tentram dalam hidup. Berfilsafat atau mencari kebijaksanaan bagi orang Jawa, bagi orang Timur ya, pertama-tama dianggap bukan sebagai pencarian kebenaran. Dan filsafat tentu juga bukan untuk hidup misalnya hedonistik gitu ya, atau materialistik ya, seperti dalam filsafat Barat ya. Filsafat bagi orang Indonesia pertama-tama adalah sebuah laku, latihan-latihan yang tujuannya adalah menemukan ketentraman. Ketentraman dalam arti saya merasa selaras dengan diri saya sendiri, dengan jagat cilik saya ya, dengan dunia kecil saya dan keluarga dan masyarakat, tapi juga lebih dari itu dengan jagat besar ya, dengan makrokosmos saya, dengan negara ya, dan dengan semesta ini. Ini saya ambilkan definisi dari Insinyur Sri Mulyono ya. Filsafat Nusantara pada umumnya dan filsafat Jawa pada khususnya, atau ngelmu ya, mencari ilmu, itu bukan merupakan aktivitas otak, tapi merupakan kehidupan rohani dalam usahanya mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang arti kehidupan atau tentang hakikat segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, yaitu tentang asal mula pertama dan tujuan akhir kehidupan manusia, sering disebut sebagai sangkan paraning dumadi. Asal dan tujuan kemenjadian. Jadi dumadi itu kan dari kata dadi ya. Dumadi artinya sesuatu yang sedang menjadi. Jadi kita ini kan makhluk yang menjadi ya. Saya dulu kecil, sekarang bergerak tua, rambut memutih ya, dan nanti sebentar lagi juga akan sampai ujungnya begitu ya. Jadi segala hal itu kan berproses dalam kemenjadian. Nah, filsafat Nusantara itu mencari sangkannya, asal dan paran ya. Paran itu tujuan ya, asal dan tujuan dari kemenjadian ini. Mengenal Tuhan, hubungan antara manusia, Tuhan, dan dunia. Kalau menuntut ilmu atau berfilsafat selalu harus menggunakan akal budi atau rasio sebagai kegiatan ilmiah. Sedangkan gayuh ilmu, gayuh itu meraih ilmu, itu menggunakan rasa atau jalan rohani ya, dalam mencapai kesempurnaan dan bersatu dengan Tuhan sebagai tujuan akhirnya. Ini saya ambilkan dari tulisan Insinyur Sri Mulyono tentang wayang. Jadi filsafat atau pencarian kebijaksanaan sekali lagi bukanlah aktivitas otak ya, tetapi bagaimana kita mencari keterangan ya, mencari penjelasan ya, tentu dengan otak tapi juga dengan emosi, dengan menjalankannya dengan segala kontradiksi yang ada ya, sehingga kemudian kita semacam memahami ya dengan frekuensi yang ada ini hakikat dari segala sesuatu. Di Indonesia secara intuitif orang sepakat bahwa kenikmatan hidup yang sejati tidak ditemukan dalam pemujaan hidup material. Kenikmatan juga tidak ditemukan dalam hingar-bingar penemuan kebenaran ya, dengan pertarungan dialektisnya yang menuntut adanya pihak pemenang dan pihak yang kalah. Orang Indonesia lebih menikmati perjalanan mencari hidup dan kebenaran itu sendiri. Dan karena yang absolut adalah perjalanan itu sendiri, maka soal-soal yang berkaitan dengan kesempurnaan dan kebenaran
memang lalu direlatifkan ya. Jadi kita memang cenderung skeptis begitu ya dengan klaim-klaim kesempurnaan atau klaim-klaim kebenaran begitu ya. Ya karena untuk kita semuanya itu sedang dalam proses kita jalani gitu ya. Semuanya sedang dalam proses kita upayakan begitu. Mengingat perjalanan artinya belum mencapai akhir, maka klaim atas benar salah juga dihindari. Apa yang benar salah tidak dianggap benar-benar salah atau sungguh-sungguh benar, melainkan dilihat sebagai saling terkait ya, secara integral. Itu makanya kalau kita berkaca misalnya pada politik di Eropa atau di Amerika Serikat ya, kalau Anda mengikuti misalnya Donald Trump sekarang ini yang sudah tersingkir dari politik begitu ya, dan lalu mulai ada prosedur impeachment kedua ya, meskipun masih menjadi perdebatan ya, apakah Senat akan menyetujui ya. Begitu Biden berkuasa, maka banyak kebijakan-kebijakan dari Trump langsung digeser begitu ya, diganti dengan kebijakan-kebijakan yang lain begitu ya. Jadi benar salah itu sangat clear begitu ya. Jadi sekarang adalah ideologi kiri ya, dengan Partai Demokrat yang bertahta di Amerika, dan nanti pada kebijakan ekonomi, politik ya, etika ya, sosial ya, moral ya, semuanya akan berubah begitu ya. Nah ini kalau kita berkaca dari situ, kemudian kita berkaca ke Indonesia, agak sangat sulit begitu ya untuk melihat bahwa misalnya kayak Soeharto itu benar-benar salah begitu ya. Entah bagaimana, meskipun KKN-nya jelas ya, kesalahannya banyak begitu ya, tapi toh akhirnya kita juga tidak berhasil mengadili Soeharto ya. Atau presiden-presiden lain begitu ya, yang kalaupun dia benar-benar hebat ya, dia punya prestasi apa, itu juga tidak terlalu dibesar-besarkan, tidak terlalu diakui begitu ya. Jadi entah bagaimana di perpolitikan kita itu juga abu-abu itu kayak dipertahankan terus begitu ya. Tidak ada yang benar-benar menang, tidak ada yang benar-benar kalah begitu. Semacam kayak dipahami bersama bahwa kalau bisa mensintesakan semuanya itu, dianggap itulah jalan yang terbaik. Lalu apakah ada tolak ukur untuk menimbang perjalanan itu? Kalau kita tidak bisa mengatakan sebuah jalan sebagai benar atau salah, maka yang spontan disepakati oleh orang Indonesia adalah bahwa yang penting jalan itu membawa ketentraman. Jadi memang lalu itu yang paling penting ya. Sudahlah, kita tidak usah mempermasalahkan yang lalu ya, mendem mikul dhuwur mendem jero ya. Jadi kita itu harus menyangga tinggi-tinggi dan memendam dalam-dalam ya. Jadi yang baik-baik aja yang diingat, yang jelek-jelek yang dikubur. Dan entah bagaimana secara umum ya, kita lalu menyepakatinya begitu. Nah, ciri ketiga dari filsafat Indonesia, selain tadi ya paradoksal, kemudian praktek nyata, itu tentu bersifat mistis dan transendental. Ciri ketiga ini, sebagaimana tampak dalam kentalnya bahasa mitos ya, filsafat Indonesia juga secara kental berbau metafisis ya, dalam arti bukan ilmu metafisika ya, tapi metafisis dalam arti klenik begitu ya, klenik atau suka hal-hal yang beyond begitu ya, beyond materi begitu ya, dan transendental. Perjalanan laku yang mencari ketentraman hidup yang non material secara spontan yaitu orang Indonesia sebagai proses pencarian kesejatian yang sebenarnya, yaitu Tuhan. Maka kalau kita berbicara mengenai filsafat di Indonesia ya beginilah ya. Kita harus menghitung faktor bahwa di Indonesia ini agama masih sangat penting ya. Juga kepercayaan yang begitu meluas ya. Di kalangan generasi Z ya, komitmen terhadap agama itu Indonesia nomor 1 ya. 93% generasi Z itu menganggap agama paling penting ya. Jadi untuk generasi saya, kita yang 50 tahunan ke atas yang diajari
zamannya Orde Baru dulu itu ya agama ya agama begitu ya, tapi kita nggak terlalu gimana-gimana begitu loh dengan agama. Nah ini tentu untuk generasi kita tentu kaget ya kalau melihat ternyata anak-anak generasi Z itu sangat agamis ya, sangat agamis ya. Jadi luar biasa ya. Maka dalam iklim seperti ini ya filsafat yang berkembang atau cara berpikir yang berkembang ya mau tidak mau pasti harus menghitung dimensi ini ya. Tidak mungkin filsafat yang materialis seperti Demokritos atau seperti Karl Marx begitu ya bisa berkembang di Indonesia ya, atau seperti Feuerbach begitu ya, nggak mungkin ya. Bahkan Surya Mentaram yang sebetulnya kalau dibaca-baca itu teksnya itu sebetulnya tidak eksplisit agama tertentu ya. Toh pada fase-fase terakhir dalam surat menyurat ya, akhirnya dia juga menyebut nama Tuhan ya, nama Allah begitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita dalami betul filsafatnya Surya Mentaram itu sebetulnya enggak ada ya unsur-unsur agamis seperti ini. Ini sangat kontras misalnya dengan Jepang ya, di mana generasi Z-nya yang memandang agama penting itu hanya 9% ya. Atau Korea Selatan ya, hanya 25%. Kita ini anak-anak muda 18-21 tahun itu sangat agamis ya. Nah, lalu sisi lain dari kepercayaan agama ini adalah ya tentu saja dukun ya. Paranormal ya, dukun ya, dan ini kalau nanti mendekati politik itu menjadi berita ya, jadi sampai koran pun memberitakan begitu loh. Itu kan berarti kan mentally ya, secara mental berarti kan wartawan-wartawan kita, pemimpin redaksi kita, manajemen kantor berita ya, artinya semua juga ikut percaya kan. Karena kalau pemretnya nggak percaya, mana mungkin berita-berita kayak gini bisa keluar begitu ya. Soal paranormal, meramal ini itu. Ini hanya terjadi di Indonesia begitu ya. Tentu di Perancis juga ada ahli horoskop yang menjadi konsultan pribadinya François Mitterrand waktu itu ya. Tetapi ya itu hanya keluar tidak pernah keluar di media umum begitu ya. Tapi itu hanya semacam rumor, gosip sana sini gitu ya. Dan tidak pernah menjadi sport nasional seperti di Indonesia ini. Lalu munculnya kelompok-kelompok yang aneh-aneh begini ya, karena ya gimana ya, kepercayaan pada yang gaib-gaib itu begitu gampang ya. Sunda Empire, lalu Kerajaan Agung Sejagat, dan lalu tentu saja khilafah ya. Ini kan juga kerajaan imajinatif yang menggerakkan ya ratusan ribu mungkin jutaan anak muda di Indonesia ini. Lalu omongan-omongan ya, buku-buku seperti ini ya, kalau Anda pergi ke Gramedia ya, itu juga luar biasa begitu ya. Itu kalau saya jalan-jalan toko buku dan melihat buku aneh-aneh ya, kunci alam kubur ya, apa segala macam. Itu kan kita jadi bingung gitu. Ini buku apa begitu loh. Kok kayak gini kok ada yang nyetak dan ada yang beli begitu loh. Padahal ini buku apa? Tapi inilah Indonesia ya. Di Indonesia kayak gini-gini itu dianggap ada betulan dan laku ya. Lalu orang pakai dukun untuk dapat uang gaib ya. Lalu ini pengobatan yang spektakuler ya di Jawa Timur ya, Ningsih Tinampi. Anda lihat YouTube-nya banyak ya. Atau ini ya, saya ada teman ya yang prakteknya adalah memasukkan jin dalam botol ya. Jadi untuk orang-orang yang katanya rumahnya dihantui atau apa begitu ya, atau energinya jelek ya. Lalu dia akan datang membuat ritual begitu ya. Dan bahkan lebih ekstrem lagi mungkin karena menurut dia jinnya banyak, dia pakai galon aqua ya. Jadi bukan hanya botol tapi galon aqua. Nah, ini kayak gini di kalangan anak muda tentang keris ya. Saya buka mata batin kamu ya. Mit komat kamit lalu kelihatan angka togel ya. Toto gelap ya. Lalu tentu juga jasa dukun, santet, pelet ya. Nah, ini sebetulnya hanya menggambarkan satu yang pernah dikatakan oleh Mokhtar Lubis pada tahun 77 ya, yaitu percaya pada takhayul ya. Jadi hal yang transendental tentu tidak ada buruknya ya dalam dirinya sendiri ya, tapi kemudian semacam derivatnya ya, turunannya itu yang kemudian membuat kita itu juga memang gampang ditipu ya, gampang dihapusi kalau orang Jawa bilang ya, dengan hal-hal yang sifatnya takhayul ya.
Ini tesis dari apa? Tesis dari Mohtar Lubis yang sampai sekarang masih menjadi PR kita ya. Siapa sih manusia Indonesia itu? Mohtar Lubis mengatakan ini, munafik, enggan bertanggung jawab, ya, berperilaku feodal, percaya tahayul, artistik dan lemah wataknya. Ya ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan dan memang tidak mudah ya untuk mengoreksi 6 karakter yang dikatakan Mohtar Lubis ini. Nah, timbangan. Ciri-ciri seperti di atas tentu pada dirinya sendiri positif. Ya, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang terbuka, gampang menerima berbagai hal yang datang dari luar, ya, kepercayaan, agama, filsafat, bahasa. Ya. Karakter pemikiran orang Indonesia yang menghindari dialektika dan berselera pada paradoks membuat pikirannya terbuka dan tidak serta-merta menyalahkan atau membenarkan secara terburu-buru. Apabila buah konkretnya baik, maka akan diambil. Jadi kalau mengikuti tesis dari kelompok Nabil ya, Nation Building ya. Jadi ini kelompoknya dari Pak Edi Lembong ya, yang sudah almarhum ya. Dia mengatakan bahwa ya memang de facto orang Indonesia itu adalah hasil dari penyerbukan silang antar budaya. Sehingga memang budaya kita itu de facto hasil pertemuan penyerbukan antar budaya ya. Sehingga memang ya lalu karakternya seperti itu ya, blendingnya jadinya seperti itu. Penyerbukan silang antar budaya. Jadi kalau kita bicara mengenai gen misalnya ya, gennya Najwa Shihab atau Grace ya. Jadi memang gennya itu memang ya rumit begitu ya. Ternyata dari mana-mana begitu ya. Jadi analisis DNA membuktikan keberagaman Indonesia. Jadi presentasi gen Tionghoa Grace Natali kalah dengan Mas Sabri. Ya. Gen Najwa Shihab Timur Tengah hanya 3%, Asia Selatan ya India 48%. Jadi coba Anda bayangkan Anda sekarang dengan warna kulit saya, bentuk mata saya, ternyata kandungan ras Tionghoa saya lebih besar dari Grace Natali. Saya kira itu fakta yang mengejutkan juga. Sekarang saya lebih Tionghoa dibandingkan Grace Natali. Namun ciri-ciri seperti di atas juga bisa menjadi negatif. Mengingat perjalanan atau laku itu absolut dalam dirinya sendiri, maka bisa dikatakan bahwa perjalanan itu juga tanpa peta. Tidak ada kriteria untuk perjalanan ini. Bila awal dan akhir perjalanan tidak jelas, maka kata perjalanan lalu bisa menjadi ideologi untuk merelatifkan kebenaran. Apa yang baik juga menjadi relatif, tergantung tingkat kesadaran masing-masing mengenai kebaikan itu. Akibat relatifnya kebenaran dan kebaikan, maka perdebatan antar ilmu atau antar pendapat yang sungguh-sungguh debat ya, dalam arti dialektis jarang terjadi. Dialektika cenderung dihindari karena orang hanya mencari efek tentram, yang dalam sisi negatifnya berarti mencari efek gayeng. Ya. Gayeng itu artinya yang penting rame, ya, yang penting semua pihak merasa senang, ya, semua pihak merasa diterima. Tayangan sejarah atau perdebatan politis dikemas dalam dramaturgi yang dibumbui efek musik membahana. Ya. Kalau siaran itu kesannya menjadi dahsyat, maka pihak televisi sudah senang, rakyat terpana, dan iklan berjaya. Perkara tayangan sejarah atau debat politis tidak mencapai kesimpulan apapun, atau tidak menawarkan ide apapun, ya, tampaknya tak seorang pun juga keberatan. Bila konflik keras dialektika membawa kemajuan, maka penghindaran atasnya lewat absolutisasi perjalanan tanpa peta berisiko membawa kita muter-muter di jalan yang sama. Jadi misalnya di sini itu kan kalau kita kan selalu ada concern ya dengan bagaimana sih peristiwa 65 kenapa tidak pernah jelas gitu ya. Gimana sih dengan peristiwa 98 ya, belum terlalu lama, kenapa nggak pernah jelas begitu ya. Jadi ketika masalah-masalah yang jelas begitu ya, di mana kebenaran itu harus mulai digali, dibuktikan ya, itu selalu dihindari ya, dengan argumen bahwa toh korbannya sudah ini, toh kita sudah tenang sekarang, udahlah nggak usah diungkit-ungkit lagi ya. Ya dengan cara berpikir begini, lalu ada risiko bahwa kita akan muter-muter di jalan yang sama,
nggak pernah maju, atau dengan risiko lalu kita mengalami lagi hal yang seperti itu. Jadi ini risiko dari proses dialektis yang dihindari. Ini berbeda misalnya dengan Jerman ya, ketika mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, lalu mereka dihukum ya, ada proses denazifikasi ya, lalu bangsa Jerman sendiri kena sanksi ya, dan maka lalu ada semacam mea culpa ya, pertobatan dari bangsa Jerman ya, atas keterlibatan mereka dalam rejim yang horor itu, di mana lewat sejarah dan juga lewat pajak ya, lewat banyak keistimewaan dan bantuan finansial yang diberikan kepada orang Yahudi maupun keturunan-keturunannya ya. Lewat hal-hal itu lalu mereka mencoba move on ya, maju ya, sehingga mereka tidak akan jatuh lagi dalam politik rasisme yang begitu mengerikan di era Hitler. Nah, kita tampaknya tidak mampu ya, atau mungkin bukan jalan kita ya untuk menempuh yang dilakukan oleh Jerman. Bertitik tolak dari penghindaran dialektika, lama-lama orang bisa menyingkirkan kebenaran demi efek rasa enak, rasa nyaman yang sedang dijalani. Itu makanya segala upaya menggali masa lampau yang tidak enak cenderung dijauhi. Kebenaran bukanlah prioritas ya. Yang terpenting adalah bagaimana hidup saat ini dihayati dengan tentram. Bahkan kadangkala ketentraman antara pelaku kejahatan dengan korban dianggap lebih berharga untuk dijaga daripada menggali rasa sakit atau kebenaran di masa lampau. Maka kasus 65, 98 ya, kasus Munir ya semacam ada kesepakatan bersama, sudahlah dipeti eskan begitu. Itu proposisi yang bisa saya berikan dalam kesempatan pada malam hari ini sebagai pemantik diskusi begitu ya. Sekali lagi saya tidak punya pretensi bahwa yang saya kebenaran begitu. Saya akan lebih suka kalau ada pendapat dari teman-teman mungkin menyanggah atau memberikan informasi baru. Demikian dari saya.